Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih-solihah, apa kabarnya? Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi. Kita akan membahas tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 bersama Bu Evi. Anak-anak sekalian, yuk cari tahu apa sih puasa itu? Puasa menurut bahasa dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Puasa wajib ini ada 4 macam. Yang pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa nazar. Yang ketiga, puasa kodok. Dan yang keempat, puasa kifarat. Kita akan membahas yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan, yang merupakan rukun Islam keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardu ain, yang artinya wajib bagi setiap muslim. Syarat wajib puasa Ramadan yang satu, berakal sehat. Jadi orang gila tidak wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua, beli. Dan yang ketiga, mampu berpuasa. Sedang syarat syahnya puasa, yang pertama beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, yaitu yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, waktu diperbolehkan berpuasa. Sekarang kita ke rukun puasa. Yang pertama yaitu niat untuk berpuasa. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan hal-hal yang membatalkan puasa adalah satu, makan dan minum. Dua, muntah yang disengaja. Tiga, berhubungan suami istri. Yang keempat, keluar darah baik haid atau nifas. Yang kelima, gila. Dan yang keenam, keluaran cairan mani dengan sengaja. Sedangkan sunnah puasa yaitu satu, berdoa ketika berbuka puasa. Dua, memperbanyak sedekah. Tiga, sholat malam termasuk tarawih. Yang keempat, tadarus atau membaca Al-Quran. Dan kamu harus tahu apa saja yang mengurangi pahala puasa, yaitu semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya, membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Kemudian ada orang-orang yang boleh berbuka atau orang yang diizinkan untuk tidak puasa pada bulan Ramadan. Siapa saja itu? Yang pertama, orang yang sakit dan jika berpuasa maka sakitnya akan semakin parah. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Tapi perjalanan ini tidak boleh digunakan untuk perjalanan maksiat. Yang ketiga, orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa. Ia wajib membayar fidyah, yakni bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. 4. Orang yang sedang hamil dan menyusui.
Kedua perempuan ini kalau khawatir akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, mereka wajib mengkodok puasanya sebagaimana orang yang sakit. Kalau hanya khawatir akan menimbulkan mudarat bagi anaknya, ia wajib mengkodok puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Sekarang puasa wajib yang kedua, yaitu puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Jadi puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Yang ketiga, puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang diniatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid berkewajiban mengganti puasa tersebut. Yang keempat, puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. Satu, tidak mampu memenuhi nazar. Yang kedua, berkumpul dengan istri di siang hari di bulan Ramadan. Yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Yang keempat, melakukan zihar kepada istrinya. Zihar yaitu menyamakan istri dengan ibunya. Selanjutnya, mencukur rambut ketika ikhram, kemudian berburu ketika ikhram, dan yang terakhir, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau kiron. Sekarang kita ke puasa sunnah. Puasa sunnah ada 3 macam. Yang pertama, puasa Syawal. Puasa ini dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal. Jumlahnya ada 6 hari. Cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling. Misalnya sehari puasa, sehari tidak. Yang kedua, puasa Arafah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Yang ketiga, puasa Senin Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Selanjutnya yaitu waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga, hari yang diragukan. Apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum? Jika masih diragukan, maka tidak diizinkan untuk berpuasa. Selanjutnya, apa hikmah berpuasa? Yang satu, meningkatkan iman dan takwa serta mendorong untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap fakir miskin. Dengan berpuasa, kita bisa merasakan bagaimana kita menahan lapar, bagaimana kita menahan haus, karena seorang fakir yang miskin tidak bisa membeli makanan atau minuman untuk kehidupan dia sehari-hari. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Empat, dapat mengendalikan hawa nafsunya. 5. Memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita. Alhamdulillah sudah usai. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Sampai ketemu di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.